Jauh, surga itu jauh, Abang Nandar. Surga itu jauh. Karena susah untuk berbuat baik. Neraka itu dekat. Neraka itu dekat. Karena mudah untuk berbuat jahat. Ya. Orang ini kenapa hobinya cita-cita mau masuk neraka? Kenapa? Ketika orang masuk neraka itu orang yang menghujat orang lain, orang yang membunuh orang lain, orang yang memfitnah orang lain, menjelekkan orang lain. Itu orang yang masuk neraka itu. Ketika mereka menjelekkan orang lain satu sama lain, menghujat satu sama lain, tidak pernah menyadari bahwa dia menghujat diri sendiri. Kita ini adalah makhluk sosial. Kita ini makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa manusia ini hidup hanya seorang. Jadi stop untuk menjelekkan satu sama lain. Tidak ada guna, tidak ada untung. Apa yang kalian katakan, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian rasakan itu akan tercatat di dunia akhirat. Iya, betul. Sejahat itu Pak mereka. Kan saya bilang nih, saya akan hapus akun TikTok saya kalau ada orang Protestan yang mampu menunjukkan saya bekerja di SPBU mana, nomor seri berapa, dan siapa manajernya. Kalau ada, saya hapus akun TikTok saya ini. Jadi mereka itu nyerang-nyerang saya terus Pak. Nandar SPBU, Nandar nggak lulus kuliah, wah pokoknya semuanya lah. Nandar lulusan SD. Ya udah iya aja deh. Karena prinsip saya begini, saya tidak usah repot-repot mendeskripsikan diri saya kepada siapapun. Orang yang membencimu tidak akan percaya itu, dan orang yang mencintaimu tidak butuh itu. Ngapain saya harus repot-repot? Nih saya sarjana, nih saya ini, saya itu, nggak usah. Ya. Terima kasih Bapak atas kebaikannya. Memang orang-orang Katolik ini sangat baik. Kalau Protestan Pak, semua penghujat di TikTok, di YouTube itu nggak ada yang Katolik. Rata-rata itu Protestan. Abang Nandar, Bahkan si RK walaupun Katolik sama si Joseph masih bagus sama si Nandar. Walaupun adalah penghujatnya. Si RK ini mantan pendeta Protestan. Oh, pantesan. Iya, si Joseph juga dulunya Protestan. Kalau si Joseph masih dicurigai tuh Pak Katoliknya Pak, kayaknya dia pembenci. Dia murtadin tuh si Joseph, hati-hati loh, dia bisa menjelekkan Katolik loh itu Joseph itu loh. Iya. Sebenarnya di dunia ini yang tertinggi adalah akhlak. Iya betul. Yang tertinggi di atasnya pribadi manusia itu adalah akhlak. Percuma dia pintar kalau akhlaknya dibawa. Percuma Betul. dia kaya kalau akhlaknya dibawa. Percuma dia ganteng kalau akhlaknya dibawa. Yang dicatat di dalam ajaran kami ketika dia di dunia akhirat, Tuhan tidak pernah tanya, Anda tamat apa? S1, S2? Kalau S2 Anda di surga, kalau SD di neraka. Tidak. Anda tidak tanya, Anda punya mobil berapa, rumah mewah berapa. Kalau tidak ada rumah mewah, Anda di neraka. Tidak. Tuhan hanya tanya tentang perbuatan, kalaku kita. Akhlak itu nomor satu, sifat kita. Jadi percuma kita pintar. Yang bilang kita botol itu bodoh dan tolol itu harus refleksi diri. Apakah dia sudah pintar? Kan gitu. Jadi Abang Nandar, terima kasih. Saya salut karena 2000 mata memandang ini di live ini. Saya lihat bahwa Abang Nandar ini sudah mulai kalem, sudah mulai dingin. Saya senang, sejuk itu. Karena yang naik Katolik, karena yang naik Katolik. Kita tergantung Pak. Tergantung orang kita. Karena yang naik orang Katolik, orangnya baik Bapak. Oke. Kalau saya Mbak ya, Bang Nandar ya, dalam pribadi saya, dalam implementasi iman saya, ketika api dibalas dengan api terbakar. Saya tidak bikin malu Pak, kita ada tamu dulu Pak. Ya, saya tidak pernah bikin malu Masa Katolik. Bapak kayak gini? Bentar. Masa Bapak dibilang bikin malu Katolik? Orang sebaik ini harusnya orang Katolik bangga loh. Malah dibilang sama Protestan di bawah Bapak bikin malu Katolik. Kalian sadar Bapak ini Katolik. Katolik tuh keren juga. Banyak orang-orang Katolik yang baik. Contoh seperti Paus yang kemarin yang meninggal itu Paus yang sangat baik loh.
Kalian Ya, itu nggak iya. boleh gitu. Bapak ini satu agama, satu Tuhan sama kalian. Masa kalian kayak gitu ngomongnya? Kalau aku kalian hujat nggak apa-apa. Kalau Yonatan Nandar nggak apa-apa, karena kami udah biasa kalian hujat. Bapak ini salah apa? Dia menasehati aku sama Nandar kok. Kami menganggap beliau seperti orang tua kami. Apa salahnya beliau menasihati kami dari kalangan Katolik? Emangnya kalau menasihati itu harus sama agamanya? Bapak ini Katolik. Ketika dia membawa ajaran yang baik, dia memahaminya dengan cara baik. Lalu diajarkan aku sama Nandar sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial. Kita masih muda kan Nandar? Nah, apa salahnya? Diam dulu Dedi, diam dulu Dedi, pasti kayaknya Protestan deh. Jadi akhlak itu didahulukan. Bapak ini aja paham arti akhlak loh. Ya. Jadi tolonglah jangan menghina Bapak ini. Jangan menghujat Bapak ini. Gara-gara Bapak ini kami berdua jadi dapat pencerahan pagi ini loh, bahwa kita harus santun. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, kata Bapak ini. Kenapa kalian malah menghujat Bapak ini loh? Aku nggak terima kalian kayak gitu loh. Dasar kalian ini ya. Makanya kalian jangan banyak nonton debat-debat hujat. Jadinya kayak gitu kalian. Kami di sini mau mengedukasi. Kami itu tergantung siapa yang kami hadapi. Nih Pak, kita coba lihat nih Pak ya. Ini si Dedi ini Katolik atau Protestan nih. Halo Dedi, buka mic-nya Dedi. Ya, ya. Oke. Setuju sama Bapak itu. Kenapa? Setuju sama Bapak itu. Jangan hujat menghujat. Kamu agamanya apa? Kristen, Ya Kristen apa? Katolik, Protestan? Protestan juga. Oke, kamu Protestan kan? Menurut kamu apa yang disampaikan Bapak itu betul? Ya udah berarti kamu baik ya. Nah, pertanyaannya, kamu naik ke sini mau ngapain? Saya mau bertanya, 5 hari yang lewat, saya baca-baca juga Al-Quran loh. Tapi saya nggak ngerti maksudnya apa. Al-Quran yang Apa? di dalamnya Al-Hijrin. Al-Hijrin Ya ayat, wajar kamu nggak ngerti, udah kamu tanya aja. Wajar kamu ngerti, kamu tanya aja. Al-Hijrin ayat 6. Coba bukakan dulu, Mbak Unirita. Aduh, kamu bertanya saya yang disuruh bukain. Inilah Pak, orang-orang Protestan tuh gitu Pak. Jarang sama Katolik Pak. Katolik itu malah menjelaskan agamanya, bukan nanya-nanya agama orang. Kalau Protestan memang gitu Pak, mancing-mancing Pak. Apa tadi surah Al-Hijr ayat keberapa? Ayat 6. Al-Hijr ayat ke-6. Ya. Bentar. Al-Hijr ayat ke-6. Samurai. Di mute dulu kamunya. Bapak di sini aja Pak, biar Bapak pentung-pentungin nih orang yang menghujat di sini Pak. Al-Hijr itu surah keberapa sih? Al-Hijr ayat ke-6, surah ke-15. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Apa yang mau kamu tanyain di sini? Iya, saya penasaran kok bisa kayak gitu isinya situ maksud saya kan. Oke, saya jawab. Kamu diam ya. Nah, apa? Di sini Allah menceritakan kepada kami. Diam dulu. Ini Protestan tuh gitu Pak. Kita menjelaskan dia potong-potong Pak. Beda sama Katolik. Kita ngomong dia diam. Nih Bapak ini diam, aku ngomong nih. Pak, Bapak lihat sendiri ya kalau bagaimana. Diam dulu lah. Pak, bener kan Pak, orang Protestan tuh suka motong-motong Pak. Dengar ya Dedi, kamu kan Protestan. Otomatis kamu kan tidak paham Islam. Biar aku jelasin. Di surat ini Allah menceritakan orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad sebagai orang gila. Maka Allah membela kemuliaan Nabi Muhammad dengan mengatakan di banyak ayat Nabi Muhammad itu bukan orang gila. Ini aku tunjukin ayatnya. Dan kita baca surah Al-Hijr itu ya. Nih, dengarkan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar gila. Ini juga sama dialami oleh Yesus. Yesus itu dituduh ODGJ oleh orang-orang yang benci kepada dia. Sama seperti Nabi Muhammad. Mereka sama-sama dibenci oleh orang-orang pada masanya. Ya. Nah, maka pembelaan Allah terhadap Nabi Muhammad nih. Nih ya. Bentar ya, di mute dulu. Bapak kita mute dulu ya Pak. Bapak perhatikan Pak, bagaimana nih anak-anak ini kalau diskusi ya Pak nih. Kamu baca Dedi ya. Ya. Dalam surah hikmat Tuhan, engkau Muhammad sekali-kali bukanlah orang gila. Ya.
Nah, ternyata Yesus juga pernah dituduh tidak waras lagi. Ini aku kasih ayatnya. Bentar ya. Kamu kan banyak nih baca Al-Quran. Coba kamu buka Markus pasal 3 nomor 21. Silakan. Saya Jadi, tidak ada Al-Quran. Kamu Lagi di jangan warung tajam ini. ke agama orang lain aja, Dedi ya. Kamu juga pelajari agamamu ya. Waktu kaum Maksud saya, Iya, udah saya saya bacakan. lagi di Waktu pekerjaan, ya, kaum tolong. keluarganya mendengar. Bentar dulu, Dedi. Saya lagi ngejelasin biar kamu paham. Saya nggak peduli dengan motivasi kamu naik ke sini ngapain. Itu hanya kamu yang tahu dengan Tuhan ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka pergi hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, ia menuduh Nabi Muhammad tidak waras adalah orang-orang musyrik yang benci kepada beliau. Kalau di dalam Bible, Markus pasal 3:21, keluarganya yang mengatakan dia tidak waras. Seperti itu ya. Silakan Dedi. Oke, terima kasih. Cuman itu pertanyaan saya. Silakan. Ada lagi pertanyaan lain, Dedi? Jadi Yesus dan Nabi Muhammad itu sama-sama kita muliakan. Kami memuliakan Yesus, kami memuliakan Bunda Maria. Tetapi kami sama-sama tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dibenci sama orang-orang jahat, pengikut iblis. Pengikut iblis itu benci kepada Nabi Muhammad dan benci kepada Yesus. Barang siapa yang benci kepada Yesus itu pengikut iblis. Barang siapa yang benci kepada Nabi Muhammad itu pengikut iblis. Barang siapa yang mengatakan Bunda Maria itu berdosa, pengikut iblis. Ya, itu. Siapa saja yang mengatakan Bunda Maria berdosa, pengikut iblis. Karena kami mencintai Bunda Maryam. Tapi kalau Begitu. Protestan kenapa ini ya Pak? Protestan ini tidak mengakui tabut perjanjian baru. Bunda Maria ini kan tabut perjanjian baru. Tapi kalau Protestan bilangnya, hei perawan Maria, nggak ada Bunda Maria, nggak ada Santa Maria. Kenapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Silakan, Pak, wabarakatuh. Florianus. Bang King ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, bentar kita sapa dulu sebelum ke Pak. Bentar. Bapak ini sopan banget loh. Siap, Beliau siap. suruh loh tamu bicara, luar biasa Bapak ini. Aku jadi kagum sama Bapak. Masya Allah. Bang King ada yang mau disampaikan? Tepuk tangan. Begini, kita bicara tentang Yesus. Sebentar Kami dulu. percaya. Anda ini agamanya apa? Saya Muslim. Sebentar Bang, aturan mainnya kami buat di sini. Di sini prioritas yang bertanya itu non Muslim. Karena kami orang Islam berdua, aku sama Nandar ini orang Islam. Komal-komal dibuka itu untuk mengizinkan saudara-saudara kita dari kalangan non Muslim berdialog dengan kita. Ya, jadi teman-teman yang Muslim, kalian tidak diizinkan berpolemik dengan orang Kristen di sini, kecuali kalian kami izinkan. Ya, sorry, kami hanya mengizinkan para apologet ya, para dai-daiyah yang bisa menyampaikan argumentasi polemiknya terhadap agama lain. Karena kami tidak izinkan orang-orang yang baru kami kenal atau awam berpolemik dengan agama lain. Ya, kami maaf ya, tidak kami izinkan. Betul kan Nandar? Betul. jadi- Segala kuasa Kopal ini aku berikan kepadamu. Siap. Jadi aku hanya mengizinkan Bapak Florianus memberikan nasihat kepada kita petua-petua ya, dan tidak akan kuizinkan siapapun dari kalangan Islam untuk berpolemik dengan beliau ya. Kita menghormati beliau sudah hadir di komal kita ini memberikan nasihat kepada kita. Kita terima nasihat walaupun Pak Florianus itu beda keyakinan dengan kita. Selagi nasihat yang beliau berikan kepada kami berdua, aku dan Yonatan Nandar itu baik, kami akan hormati dan terima beliau ya. Walaupun beliau bukan orang tua kandung kami, agama kami berbeda, tapi di Islam kami diajarkan untuk memuliakan orang yang jauh lebih tua daripada kami, dan bahkan orang yang berilmu dan memang lisannya baik. Oke, kita sapa lagi. Dedi, kamu sudah bertanya tadi. Sekarang kita sapa yang lain dulu, nanti baru ke kamu lagi, Dedi ya. Halo, HN. Oke, kita turunkan. Dedi, apalagi yang mau ditanyakan Dedi terkait agama Islam dan Katolik? Silakan. Tidak, saya mau ingin mendengar juga. Ayo Yaudah, lanjutkan standby aja. lanjutkan sama Bapak itu. Yaudah, Ayo, Bapak. standby di sini. Oke. Halo, Pak Heri Ebertus, agamanya apa Pak? Silakan Pak. Halo, saya Bu, nama Herbertus, saya agama Katolik. Wah,
Silakan Bapak, ada yang mau Bapak sampaikan di sini? Kalau macam bilang tadi Bu ya, Bapak ini orang bilang tadi apa? Bodoh kah apa bilang tadi? Kalau pikiran dari saya Bu, kalau Bapak ini ngomong tadi memang pas, tidak ada salah. Betul. Pasnya gini. Kalau kami nonton buat seperti gini, ini buat begini nih mau buat api sama api. Itu macam perbandingan ayam ya. Ini buat perbandingan begini mau sabung ayam perbuatan seperti ini. Oke, izin saya potong dulu. Bapak kan Katolik, jangan menciderai Katolik di sini ya. Bapak Florianus tidak mengkritisi kami berdiskusi kok. Yang dikritisi adalah bukan mengkritis ya, Bapak Bu ya. sebentar. Bapak jangan mencoreng agama kok. Jangan Bapak nyamar-nyamar Katolik nih. Saya nggak mau Katolik jadi jelek di sini gara-gara Bapak. Saya Bapak Katolik, belum saya Bu. izinkan, Saya makanya Katolik. Bapak diam dulu. Saya katakan ya, Nandar jangan keluar dari device. Ininya jadi nggak kebaca. Ya, Bapak dengar ya, Bapak diizinkan di sini tuh bertanya, bukan menasehati kami karena Bapak tidak sama seperti Pak Florianus yang buka cam. Kalau Bapak mau buka cam juga, kami tahu kapasitas Bapak, kami akan dengarkan kok. Nah, Bapak tahu nggak ini komal apa? Ini komal dialog lintas agama. Bapak sudah tahu kan, ini seperti ring tinju. Kalau Bapak tidak suka, Bapak boleh pergi. Pak Florianus tidak masalah dengan komal ini, benar kan Pak Florianus? Bapak tidak masalah dengan komal ini kan? Tuh. Nah, Bapak kalau Bapak merasa bermasalah dengan komal ini, Bapak tidak usah naik ke sini. Bapak bisa pilih komal-komal yang lain. Bapak bentar Pak. Ya. Saya kan izinkan Bapak itu bertanya, bukan memberi nasihat. Kecuali Bapak seperti Pak Florianus, buka cam, kami kenalin dulu. Pak Florianus itu bukan langsung kasih nasihat loh. Beliau tadi ngobrol panjang, saya nyimak loh Pak Florianus loh. Dia ngobrol dulu sama Nandar, perkenalkan dirinya dulu, baru nanti dia berikan pandangannya dari sisi Katolik. Bapak baru masuk udah menasihati orang, kami aja nggak kenal siapa Bapak. Buka cam juga enggak. Jangan-jangan Bapak menyamar. Makanya Bapak saya bilang, Bapak bertanya saja apa pertanyaan yang mau Bapak ajukan di komal ini. Silahkan. Silakan Pak, pertanyaan aja. Kalau pendapat nanti setelah kami izinkan. Kami tidak sembarangan memberikan orang izin untuk berpendapat menasehati loh di sini. Kenapa Pak Florianus kami izinkan? Pertama, beliau masuk dengan cara baik. Beliau buka camnya, beliau perlihatkan keluarganya, beliau perlihatkan KTP-nya sebagai Katolik. Beliau tidak melarang kami berdiskusi, beliau tidak mengkritisi kami, nggak sok tahu tentang komal ini. Bahkan beliau walaupun pernah kesel sama Yonatan Nandar, beliau bilang, Yonatan Nandar lumayan, berarti beliau sudah menonton komal ini dari lama. Takutnya Bapak baru nonton komal ini, tiba-tiba mau memberikan informasi ke kami supaya jangan berdebat, jangan diskusi, nggak bisa. Itu namanya mengintervensi hak demokrasi kami. Nah, saya suruh Bapak bertanya saja. Silakan Pak, buka mic bertanya saja. Jangan memberikan pandangan dulu sebelum kami kenal Bapak. Silakan. Oke Bu, saya mohon maaf. Ya mungkin saya tadi ada salah ngomong gitu kan. Itulah saya bilang saya mohon maaf. Kalau saya jujur Bu, saya Kristen Katolik. Hanya cuma saya tadi memang betul Ibu bilang tadi belum perkenalan nama, betul juga ya. Hanya cuma saya tadi tidak senangnya Bu, yang orang komen untuk Bapak ini tadi kan. Oh iya. Kalau untuk ngomong Bapak ini tadi itu kalau menurut di saya itu pas. Pas. Karena apa? Macam kita di sini lah Bu. Kami ini hidup di merantau ya gitu. Di sini kita ini sudah anggap saudara semua gitu. Itulah saya bilang tadi yang orang komen itu dibilang, mungkin dia itu menyamar, mungkin dia begini. Kalau menurut dari Bapak ini, kalau menurut saya itu pas. Itu pas. Tidak ada salahnya. Pas itu. Fisik Pak. Bapak ada suara pukulan-pukulan kayu. Kami sudah menangkap pernyataan Bapak. Apa yang disampaikan Bapak ini kita sepakat. Bapak sepakat, saya sepakat, kita sepakat. Yang berkomentar bahwa Bapak ini dituduh menyamar adalah orang Protestan. Tidak mungkin orang Katolik menyerang orang Katolik. Tidak mungkin orang Islam menyerang orang Katolik. Kalau orang Katoliknya sebaik Bapak ini. Tapi kita tahu rata-rata tuh Protestan yang menyerang Katolik. Maka apa yang Abang sampaikan itu sudah kami tangkap. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak? Macam cobalah Bapak buat yang saya untuk pertanyaan aja Bapak inilah. Kalau untuk saya ini kan ya saya terus terang lah Bu ya. Kami ini hanya cuma saya tadi bikin saya panas tadi itu orang yang taping di bawah itu kan.
Itu padahal bicaranya Bapak ini tadi kalau pemikiran saya itu untuk baik. Untuk baik. Itu pun dia tadi tidak ada sebut untuk agamanya, tidak. Itu untuk baik. Kalau untuk bicara Bapak ini tadi, itu pemikiran kami ya. Karena tidak ada gunanya. Atau macam mana Bapak kan? Tidak ada gunanya kita mau ngomong begini, gini. Tidak ada gunanya. Kita ini saudara semua loh. Sudah itu tidak ada gunanya kita pergi buka orang punya identitas orang apanya ini tidak ada gunanya. Itu pemikiran saya ya, itu sama Bapak ini di atas pun saya pun tadi Pak, saya ada taping dari bawah tadi, saya ucapkan terima kasih Bapak ngomong seperti gitu ya. Kalau saya Pak, saya dari Flores Manggarai saya. Oh ya, salam kenal. Saya juga dari Flores Manggarai. Oh, Manggarai ini ya Om. Sorry, jangan marah Bunda. Jangan marah Bunda, saya jangan marah Bunda, saya sedikit Abang Nandar. Ini kebetulan saudara juga dari daerah. Jadi saya Manggarai Timur. Oh iya Mas. Tapi tinggalnya di Maumere. Saya juga merantau. Tapi di sini sudah menjadi warga Sika. Nah, Masya Allah. Ya, Abang Dedi tadi masih beri kesempatan juga Abang Dedi itu Bunda Uni. Enggak, Bang Heri sudah selesai Bang. Terima kasih supportnya Bang Heri terhadap Bapak Florianus yang dihujat sama orang-orang yang beragama Protestan di bawah. Semoga teman-teman Protestan sadar semua bahwa kita ini bisa kok rukun, tenang, damai, asal kalian nggak nyenggol. Asal kalian nggak nyenggol agama kami. Karena kalau kalian nyenggol agama kami, kalian tahu kan bagaimana kami menghadapi kan. Maka ayolah kalian yang Protestan, belajarlah dari bapak-bapak Katolik yang dua ini ya. Lihat mereka itu. Lihat bagaimana Romo Patris Alergo. Beliau itu menjawab serangan-serangan orang Protestan. Kalau seandainya kalian nyenggol duluan, disenggol balik, jangan nangis. Makanya kalau kalian pengen damai, jangan saling senggol. Kalau kami kan buka komal ini untuk dipertanyakan agama kami, bukan untuk menjelaskan agama kalian. Tapi ketika kalian menyenggol, kami berhak komparasi dan bahkan kami juga belajar agama kalian. Pertanyaan kalian yang kalian arahkan ke kami juga bisa balikin. Jadi tolong kalian belajar sama bapak-bapak kita yang terhormat ini, ya. Bapak Florianus, Abang Heri. Salam damai, salam toleransi. Kita tidak pernah berdebat, kita tidak saling kenal, tentu kita tidak ada ketersinggungan secara personal. Kita baru berkenalan di Komal ini. Semoga ke depan diskusi yang kita usung diskusi yang betul-betul mengedukasi. Teman-teman Katolik boleh menjelaskan agamanya di sini. Silahkan bawa literatur. Kalau tidak mengerti, jangan paksakan untuk menjelaskan. Nanti menyakiti seagama dengan kalian. Saya dan Yonatan Nandar ini bukan orang yang sembarangan bicara dalam agama. Yonatan Nandar itu juga dipantau sama MUI. Saya juga dipantau sama MUI. Apa yang kami ucapkan berdua ini harus terafiliasi dengan lembaga-lembaga besar kami. Kami tidak bisa bicara agama sembarangan. Yonatan Nandar harus kuliah, harus belajar. Saya harus kuliah untuk bicara agama. Jadi teman-teman semua izin dengan izin untuk kalian semua supaya sopan kepada Bapak Florianus. Beliau orang tua kita. Beliau memang bukan bapak kandung saya, tapi lisan beliau baik, penyampaian beliau bagus. Beliau mengajak kita untuk saling adem. Kenapa kalian hujat pribadi beliau? Ya, tidak bagus, tidak baik, dan tidak boleh. Saya tidak pernah debat kusir dengan Katolik kecuali dengan dua orang. Itu pun bukan debat kusir. RK dan Joseph. Kenapa? RK mantan pendeta Protestan, Joseph mantan murtadin. Mungkin masih punya residu kebencian-kebencian sebelum agama sebelumnya. Tapi kalau dengan Bapak, saya punya dosen. Bukan dosen saya, dia adalah seorang dosen, Dr. Antonius. Saya bahkan dengan beliau saling menghormati. Kita punya chat, kita pernah chat-chatan, tapi tidak pernah kami berdebat tentang agama. Saya punya teman Pak Jeremy, Pak Jeremy. Nah, jadi kami tidak pernah berdebat kusir. Jadi kalau kalian mau merusak pertemanan kami dengan Katolik, percuma. Karena saya punya beberapa teman-teman Katolik yang sangat-sangat keren. Ya, kalau kalian mau menunjukkan sisi Protestan kalian di sini, silahkan, tidak masalah. Ya, oke, kita sapa nih, ada Andrew nih.
Halo Andrew, silakan perkenalkan agamanya apa? Agama saya Katolik, saya dari Sukabumi. Salpe Pak Florentius. Selamat pagi, damai sejahtera. Saya mau bertanya ini Uniri Pak. Bukan berarti ketika seseorang aku Katolik di sini kami langsung percaya ya, tapi nggak apa-apa. Kita akan melihat dari kelakuannya nanti apakah dia betul Katolik atau Protestan. Silakan Andrew, pertanyaannya apa? Saya mau bertanya, tapi jangan merasa marah atau tersinggung ya. Saya itu marah pada tempatnya, ramah pada tempatnya Andrew. Silakan ajukan saja pertanyaannya. Iya itu kayak mana itu Uniri Pak? Ada katanya itu apa cewek pakai batu itu gimana itu? Oke, saya jawab ya, Pak Florianus. Ini pertanyaan dari orang yang mengaku Katolik. Takutnya dia mau merusak Katolik dengan mengajukan pertanyaan yang memancing, tapi nggak apa-apa. Saya nggak marah kok. Pertanyaan ini biasa diajukan oleh orang-orang Protestan. Jarang dan tidak pernah saudara Katolik saya mempertanyakan ini ya. Tapi ini biasanya dilemparkan oleh orang Protestan. Oke, saya jawab. Cebok pakai batu. Di Islam itu sangat mengutamakan yang namanya kesucian. Jadi ketika tidak ada air dan tidak ada alat untuk taharah, maka kami diizinkan cebok pakai batu, membersihkan. Ya, karena kami tidak diizinkan membersihkan dengan sesuatu yang tidak boleh dipakai untuk membersihkan. Seperti itu ya. Jadi ketika tidak ada air, ketika tidak ada alat untuk taharah lainnya, maka kami diizinkan dengan batu. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Andrew? Bapak Heri di mute dulu ya. Bu, saya mohon maaf Bu, bisa saya tanggapi pertanyaan Boleh. ini kah? Boleh Pak Heri, boleh silakan. Pak, saya Kristen Katolik ya, kita bilang kan sama-sama Kristen Katolik. Jadi kalau tanggapin saya pertanyaan seperti gitu Pak, itu kalau tanggapan saya itu tidak masuk logis. Karena gini Pak, memang betul Ibu jawab tadi. Kita kalau tidak ada air, tidak ada apa, kita manusia aja lah ya. Tidak ada air, tidak ada apa, tetap kita bisa pakai batu atau pakai daun. Nah, itu aja jawaban saya Bu. Nah, bukan saya membelakan dari. Terima kasih ya Pak sudah membantu. Membela, tidak. Iya. Itu pikiran Pak saya. Heri, Pak Heri, pertama Ya, Pak Bu. Heri bisa jadi kan kita nggak tahu Andrew nih agamanya apa betul Katolik atau tidak, ya kan? Karena Bapak lihat sendiri kan namanya palsu, apanya palsu, fotonya palsu. Saya takutnya jangan-jangan dia adalah orang Protestan yang menyamar jadi Katolik untuk jelek-jelekin Katolik sih, ya. Takutnya begitu. Tapi Bapak Heri jangan usah khawatir. Saya tuh sudah 6 tahun diskusi lintas agama Pak. Saya mengalami sendiri. Teman Katolik saya semuanya keren-keren. Mulai dari Bapak Dr. Antonius, mulai dari Bapak Yohanes. Bapak Yohanes itu orang Batam. Saya eje-eje aja beliau nggak membalas. Saya sangat apresiasi. Nah, saya bilang Pak Eri, inilah sosial media. Kita nggak tahu dia Katolik apa enggak. Kan dia ngaku Katolik aja. Oke, tapi nggak apa-apa Pak. Kita sudah siap kok dengan itu. Kami umat Islam ini siap Pak dengan pertanyaan seperti itu. Oke Andrew, pertanyaan kedua Andrew. Kenapa saya di framing? Bukan di framing, ini kan kenyataan yang kita bicarakan. Takutnya kan kamu Protestan yang menyamar. Kalau gitu parokimu di mana? Coba parokimu di mana? Parokimu di mana? Coba saya tanya, parokimu di mana? Parokimu di mana? Saya cek. Kau sudah menghina-hina. Wah, ini Protestan nyamar nih, nggak bisa menyebutkan parokinya. Parokinya di mana? Biar kami tahu kalau kamu itu Katolik. Ayo cepat, parokinya di mana? Bagaimana menjawab kamu? Kamu aja Parokinya di mana? Wah, ketahuan ini nggak mau nyebutin parokinya. Wah, kamu ketahuan orang Protestan. Waduh, kamu ngejelek-jelekin orang Katolik tahu. Dan untungnya aku nggak gampang percaya karena aku punya banyak teman Katolik offline yang sangat baik sama aku. Kamu memang ternyata dia nggak berani nyebutin parokinya. Bu, saya mohon maaf dulu Bu ya, saya bisa bicara pakai bahasa daerah dulu Kak sama Bapak ini. Boleh. Ya. Om, emang mikiran aku tombo itu tak Om. Pertanyaan yang gitu kan, tema masuk ke logikan. Ini gitu be. Tarang aku tak Om, tema masuk ke logikan lah aku tombo itu. Oke. Posisi tet manusia aku tak tema ngapa ya, mesti cek pakai waktu atau pakai saung.
Memang Oke. Eh, Mbak Uni, mau saya transfer ke Mbak Susia. Boleh, 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 boleh. Jadi menurut Abang Heri tidak masuk dalam logika pertanyaan tadi berdasarkan kenyataan hidup. Tidak masuk dalam logika. Artinya begini, situasional. Situasional dalam bentuk dalam waktu emergensi kita kebelet, lalu kita masuk atau dimanapun kita situasinya nggak ada air. Dilihat dari segi kebersihan nggak cebo juga salah. Ya, kita tidak menghalalkan segala cara, tetapi akal kita berkarya untuk bagaimana barang itu kita bereskan gitu loh. Itu logikanya. Ya, segini Pak, izin Pak. Sebenarnya Pak, pertanyaan itu ingin memancing saya dan Yonatan Nandar sebenarnya supaya kami itu. Abang Jonathan gimana? Abang Jonathan ini, aduh, abang ini hilang ya. Dia gitu Pak, dia kalau ada saya dia gitu. Dia kalau ada saya aja yang disuruh dia ngomong, dia tidur Pak. Emang kelakuannya kayak gitu. Gini Pak, sebenarnya saudara kita Andrew tadi, dia yang dari saya lihat ya Pak, yang kebiasaan yang pernah saya alami Pak. Pertanyaan itu memancing untuk mengolok-olok bahwa di Islam itu diizinkan. Memang ada ajaran dari Nabi kami, diizinkan kami pakai batu kalau tidak ada air. Nah dia sebenarnya pertanyaannya mungkin bagi dia konyol. Nah Bapak Heri dan Pak Florianus termasuk orang yang naluriah, tahu bahwa yang namanya situasi itu ya kita boleh pakai batu. Artinya gini Pak, di Islam itu tidak berdosa kalau kita jadikan batu salah satu alat untuk mensucikan pas buang air. Kenapa? Kami sangat meninggikan kesucian dalam beribadah. Kan kami ada fase wudhu namanya Pak. Jadi ketika kami wudhu itu Pak, kami tidak boleh buang air besar itu tidak bertahara atau bersuci. Maka ketika kami sholat itu ada syarat-syaratnya, harus suci. Jadi ketika kami misal tidak ada air sama sekali, supaya kami itu tidak terbebani dengan ketidaksucian daripada tidak suci, boleh pakai batu untuk mensucikan. Itu sebenarnya. Hanya saja kami beristinja lah namanya. Hanya saja teman-teman kita yang dari kalangan Protestan tadi yang menyamar tidak mampu menyebutkan nama paroki atau wilayah gerejanya itu ingin memancing saya, dan alhamdulillahnya di sini ada teman saya Pak Florianus, ada Bapak, ada Pak Heri, yang akhirnya Anda berdua paham kan kenapa kami terkadang emosi melihat orang-orang Protestan ini. Ya karena itu kadang pertanyaan mereka tuh bukan pertanyaan ingin dapat ilmu, tapi pertanyaan memancing kita untuk debat kusir gitu loh. Awas Mbak Uni, awas ketika kita emosi, pembuluh darah naik, nanti kita mengganggu Siap Pak. harapannya adalah ditahan biar emosinya Siap. menyebabkan kesehatan tubuh. Karena gini, resiko ketika kita begini, banyak yang tapping yang baik, yang benar, yang jahat, bahkan lebih jahat. Iya, sama dengan ketika menjadi seorang pemimpin. Ketika jadi seorang pemimpin pasti akan dihujat oleh masyarakatnya atau orang-orang yang pengikutnya. Karena seperti yang saya sampaikan, di dunia ini hanya ada 2 orang, Mbak. Hanya ada 2 orang di dunia ini, orang baik dan orang jahat. Betul. Orang baik itu akan selalu mendengar, selalu menyimaki, bahkan selalu menasihati orang lain. Orang jahat mana dia mau dengar orang? Orang jahat mana yang dia mau damai? Orang jahat mana yang istilahnya dia mau berteman dengan orang yang baik? Ya, kan gitu. Tetapi orang baik itu selalu diusahakan oleh orang jahat untuk menjerumuskan ke dalam dosa. Sama seperti kisah kejadian, saya yakin agamanya Mbak juga sama Katolik percaya bahwa kisah penciptaan itu Adam dan Hawa. Adam itu dulu digodai oleh ular untuk makan buah yang terlarang oleh Allah. Itu sepakat? Iya. Itu sepakat. Jadi, ya. Jadi demikian juga di sini. Kita jangan terpancing. Jangan terbawa arus dengan mereka.
Karena namanya iblis itu penggoda, yang namanya setan itu menggoda. Jadi kita tidak boleh goda. Tunjukkan iman kita bahwa kita kuat. Tetap kita tegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini menjadi warta keselamatan Allah. Ya Pak, makasih banyak. Pak, Ya. kita ada tamu lagi nih Pak. Halo, Kakak Berti, silakan perkenalkan agamanya. Kak Becky. Bu, saya mohon maaf, saya pamit, saya lanjutkan jalanan dulu. Ya Andrew, sebutkan dulu parokinya baru kamu boleh bicara Andrew. Saya paroki Santo Joseph Sukabumi. Kenapa? Paroki Santo Joseph Sukabumi. Kenapa tadi sulit menyebutkannya? Cek di Google dulu ya. Ya kamu sudah framing-framing, tidak Katolik, tidak Katolik. Bukan framing, saya bilang pertanyaan yang kamu ajukan itu rata-rata diajukan sama orang Protestan. Karena setahu saya di Katolik itu tidak boleh debat lintas agama dan tidak perlu mempertanyakan agama orang lain. Saya tahu kok Konsili Vatikan kedua. Kamu pikir saya tidak belajar Katolik ya? Makanya saya kaget lihat ada orang Katolik bertanya pertanyaannya seperti itu. Tidak apa-apa, toh saya sudah jawab kok pertanyaannya. Nah, tadi kamu ketika kita tanya paroki, kamu langsung turun. Ada kecurigaan di antara kita. Apa kamu mau cek Google dulu? Harusnya kan kalau kamu memang parokinya dari sana, kamu kan tidak sulit menjawabnya. Tidak perlu kan kamu itu kesulitan. Oke, sekarang saya tanya, apa arti indulgensi? Saya tidak ada turun. Oke, coba jelaskan ke saya apa arti indulgensi. Saya uji dulu kekatolikan kamu. Apa arti indulgensi? Riva. Kan kamu cek Google dulu kan, baru kamu bilang, ayo, apa arti indulgensi? Udah ada setan di hidungmu Apa aja. arti purgatori? Ayo. Ada setan di hidungmu. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang tidak layak menikah dengan suami istri, lalu mereka ingin mengajukan pembatalan pernikahan? Apa nama istilahnya itu? Ada setan. Tuh kan Pak, tengok Pak kan Pak, lihat kan Pak, ini Pak Protestan tuh begini Pak kelakuannya. Mereka itu ngaku-ngaku sebagai Katolik untuk menjelekkan Katolik dan menyerang kami umat Islam. Bagus-bagus. Ini saya Pak bertanya, contohnya saya Pak, bilang Kisik saya Andrew tidak ini. Katolik. Saya tanya purgatori dia nggak tahu. Saya tanya indulgensi dia nggak tahu. Dia tadi turun ketika dia mau cek Google dulu, bisa jadi Pak. Dia cek dulu di Google di mana ya, apa arti paroki ya? Di mana ya? Saya sebutkan aja Sukabumi ya. Kamu nggak boleh gitu Andrew. Kalau kamu Protestan ngaku aja. Ini kamu bilang. Ya kalau gitu apa arti indulgensi? Apa arti purgatori untuk meyakinkan kami kalau kamu Katolik? Udah Riva mulutmu itu. Waduh, astagfirullahalazim. Dua agama kamu serang di sini. Kamu menyamar menjadi Katolik, kamu serang agama saya. Kamu nyanyi-nyanyi barusan ada setan. Ada setan itu apa maksudnya? Supaya saya terpancing marah sama kamu. Gak bisa, brother. Ada Pak Florianus yang saya harus hormati di sini. Saya tidak akan meludahi kamu, tapi nggak apa-apa lah, aku ludahi aja. Jahat Pak dia Pak. Ludahin aja Pak. Boleh saya sampaikan sesuatu? Boleh Pak, maaf ya Pak ya, aku kesel Pak, dia tuh jahat, dia jelek-jelekin agama Bapak. Manusiawi sekali. Jadi begini, untuk saudaraku tadi Abang Edward, gini Bang, percuma, tidak ada guna untuk kita saling benci. Tidak ada guna Bang. Tidak ada guna, tidak ada manfaatnya. 101% tidak ada manfaatnya ketika saling membenci. Karena memang di dalam ajaran apapun itu tidak diajarkan untuk bencilah sesamamu. Itu tidak ada. Agama manapun, coba dicari agama yang ada di Indonesia atau di muka bumi ini. Saya belum tahu agama yang mengajarkan bencilah sesamamu. Itu tidak ada. Bahkan yang ada adalah ampunilah sesamamu ketika dia berdosa, ketika dia melakukan kesalahan. Mohon maaf kalau saya terlalu lancang, saya manusia tidak sempurna, tapi sebagai saudara kita menyampaikan bahwa stop yang namanya membenci orang lain.
Kita cintailah sesama orang lain seperti mencintai diri sendiri, abangku. Kenapa diri kita dicintai lalu orang lain tidak mencintai? Kan gitu. Cintailah orang lain seperti cintai diri kita sendiri. Karena nanti pada akhirat itu yang dicatat adalah amal baik, bukan amal jahat. Kalau amal jahat itu dicatatnya di neraka, kalau amal baik itu dicatatnya di surga. Ketika kita mau masuk di surga, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya. Ketika kita mau di neraka, berbuatlah jahat sebanyak-banyaknya. Gitu abangku, terima kasih. Si Bapak. Kita sapa lagi tamu kita. Ada Pak Yufi. Halo Pak Yufi. Agamanya apa Pak? Pak Yufi. Pakai izin ya. Halo Pak Raja Wali. Halo, selamat siang. Ya, perkenalkan Pak, agamanya apa? Saya Katolik sama Pak Flori. Pak Flori teman saya juga, saya kenal baik. Pak Oh, Flori. salam kenal Bapak. Ada yang mau disampaikan? Oke, luar biasa apa yang disampaikan oleh Pak Flori dan edukasi yang luar biasa dari kanal ini. Hal yang diperjuangkan oleh orang-orang baik di seluruh Indonesia, termasuk saya secara pribadi juga saat ini sedang memperjuangkan apa yang namanya bagaimana untuk bisa selamat siang Om Flori, luar biasa ya. Saya baru ini tapi saya temukan ini edukasi yang luar biasa. Saya juga banyak belajar dari sini. Saya menyimak dari tadi, dari pertama kali dibuka ya saya menyimak. Lalu ada beberapa hal yang saya komen juga di saya temukan di kolom komentar itu. Memang ya seperti yang disampaikan oleh Pak Flori itu memang benar, ada dua ya istilahnya dua jenis manusia, bukan dua orang tapi dua jenis manusia yang dikategorikan oleh Pak Flori tadi, orang jahat dan orang baik. Orang jahat itu tentu akan dengan berbagai macam cara ya mereka membawa misi setan. Ya, misi setan itu misal menjelekkan orang lain, membuat kedamaian yang kita cita-citakan bersama-sama oleh banyak orang baik juga kadang-kadang itu bisa tercerai-berai, hancur berantakan. Lalu ada tadi yang Andrew itu saya pikir itu saya kurang tahu dia masuk di klasifikasi atau kelas mana. Itu dia sendiri yang bisa menilai, karena kejujuran itu tidak bisa diberikan oleh orang lain, tetapi kita bisa tahu bahwa ini orang jujur atau orang baik. Orang baik dan orang jujur itu bisa kita bedakan. Tapi menurut saya Bang Nandar tadi Bang Andrew tadi itu tidak menunjukkan bahwa dia orang jujur. Mungkin orang baik juga, tapi dia tidak memberikan kejujuran. Pertanyaan tentang bagaimana persoalan perkawinan di Katolik dia tidak bisa jawab. Tentang paroki juga dia turun baru dia jawab. Tapi Mbak Uni sudah memberikan edukasi yang luar biasa di sini bersama Bang Nandar. Bagaimana kita memperjuangkan toleransi di negara kita ini agar hubungan antara siapa saja dengan hewan saja kita harus jaga, apalagi dengan sesama manusia yang sudah diciptakan oleh Tuhan yang luar biasa dengan kemampuan otak yang masing-masing kita pasti memiliki perbedaan satu dengan yang lainnya. Jadi kita usahakan kanal-kanal seperti ini diperbanyak, lalu perjuangan kita untuk damaikan Indonesia, damaikan pribadi kita masing-masing inilah yang kita perjuangkan, karena hidup kita tujuannya satu, untuk memuji dan memuliakan Tuhan seperti yang Pak Flori sampaikan tadi itu, Bu. Ya, terima kasih Bang Raja Wali. Saya bantu Bang Andrew, kalau anulasi yang pernikahan itu namanya anulasi, dan saya sering membantu banyak pihak di sini. Ya, saya kenapa uji dia begitu ya Pak? Saya ini sudah 7 tahun diskusi lintas agama Pak Raja Wali ya. Bapak boleh lihat di YouTube saya digelari sama orang-orang Protestan sebagai penghujat loh. Tapi Bapak lihat bagaimana saya bertemu dengan saudara-saudara saya Katolik. Ada salah satu tokoh ya, akademisi, namanya Bapak Antonius. Beliau itu dokter. Beliau kenal banget bagaimana sikap saya. Saya kalau di sini Pak menghujat agama saya tidak perlu menghujat balik. Saya tanyakan kepada dia apa yang tidak akan mampu dia jawab.
supaya menunjukkan jangan kamu bertanya tentang agama orang lain sebelum kamu menguasai dulu agama kamu. Saya di sini membuka room dengan Yonatan Nandar itu, Pak. Pertama sekali itu dulu masih ingat itu gara-gara akun Tanpa Ragi, Pak. Tanpa Ragi, Sofiatul, Saifuddin Ibrahim, Murtadin itu. Saya akui, Pak, dari kalangan Islam ini juga ada kok yang menghujat. Saya akui itu. Tapi terkadang ada aksi, ada reaksi. Saya tidak akan membela saudara-saudara saya yang memang ada yang kurang ajar kok. Kurang ajar ya kurang ajar aja. Tetapi ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak salah, tidak kurang ajar, tidak menista, kenapa kita benci karena dia berbeda agama dengan kita? Makanya saya menghormati Pak Florianus karena dari tadi saya perhatikan dari bawah. Saya belum naik, saya masih belum pakai jilbab tuh. Saya lihat beliau dengan Yonatan Nandar, begitu ramahnya, begitu santunnya. Artinya beliau orang baik. Kita bisa melihat kok orang jujur dengan orang baik itu bisa kita lihat kok. Nah, Bapak Florianus memahami seluruh teks kitab sucinya atau dia memahami doktrin agama yang diajarkan kepadanya dengan cara baik. Kenapa saya harus marah? Kalau perbedaan tentang kita tuh wajar, tapi Bapak Raja Wali boleh lihat saya di mana-mana. Saya kalau sudah debat modelnya, saya tuh pinginnya ditanya saja. Tapi ketika pertanyaannya saya sudah menjurus, Pak, Bapak akan lihat betapa saya keluar tanduk. Bapak Raja Wali tidak akan tahan mendengarkan perkataan saya karena Bapak akan kena imbasnya juga sebagai orang Kristen Katolik. Jangan, harus dingin aja. Ada ya, tapi Bapak Florianus belum pernah melihat bagaimana kelakuan itu. Si Andrew itu masih kecil sekali tuh, Pak. Bapak pernah lihat, nanti saya share deh. Bapak pernah lihat Kiamat versus orang Katolik nggak debat? Di mana di situ Kiamat mempengaruhi pendebat Katolik untuk membenci kami umat Islam dengan membawa-bawa santo siapa namanya Yohanes Damaskus dengan mengatakan nabinya orang ini cabul, Tuhannya setan. Di situ orang Katolik tetap mengatakan kita tunjukkan ada katekismus, di situ ada hasil konsili yang mengatakan bahwa orang Islam itu juga penyembah Allahnya Abraham. Itu saya punya saya pernah lihat literatur itu dibawa sama pendiskusinya. Kalau Bapak mau nih saya lihatkan ya, nih saya lihatkan diskusinya si Kiamat sama diskusinya dengan lawan Katolik. Nih saya kasih tahu ya. Saya tidak mengarang ya. Kalau perlu Bapak Raja Wali dan Bapak Florianus ambil link YouTube-nya, dengarkan baik-baik bagaimana Kiamat sebagai orang Protestan menggiring supaya pendebat Katolik itu membenci kami umat Islam. Nih ya, saya tunjukin nih. Saya tidak main-main dengan ini. Saya punya pengalaman semua tentang hal ini. Saya tahu. Saya mengalaminya sendiri soalnya. Versus Katolik nih ya. Kiamat ini pembenci agama Katolik Roma dan pembenci ke agama Islam. Dia berdiskusi untuk menyerang, bukan untuk mencari ilmu pengetahuan ya. Katolik. Ya, kalau perlu kita oh ya di handphone saya ini aja saya perdengarkan ya. Nih, saya perdengarkan aja. Biar Bapak Raja Wali itu tahu apa yang saya ucapkan ini bukan framing, bukan dusta, tapi sesuatu yang ada buktinya. Dari edukasi yang dibawakan ini, Bu, saya yakin dan percaya dengan jujur bahwa itu benar, Bu. Itu saya pendebat keras loh, Pak. Saya orang yang dianggap penghujat loh sama orang Kristen. Kalau ketika boleh saya ngomong sedikit, minta maaf Bu ya, Pak Flori, minta maaf. Saya izin saya menginformasikan bahwa Bang RK itu saya kenal baik, dulu pernah sama-sama dengan saya tapi saya kurang tahu ya visi misi apa yang dia sampaikan. Saya pikir dulu dia baik kok, Pak. Pak, dulu si RK itu baik. Tanya Nandar, lu masih ingat nggak RK sama kita dulu baik berteman, bahkan sering bercanda, ada diskusi bercanda. Dia berubah sekarang ini ya, Nandar. Manusia. Iya, berubah. Iya. Berubah dia. Jadi masih ada Pak videonya. Pak, mungkin ada misi lain yang dia kita nggak tahu lah. Dia perjuangkan aja, Pak. Ya saya kurang tahu. Ya, biarkan tapi saja. Kalau saya lihat, saya nyimak dari kanal ini Bang Nandar ini dan Mbak Uni yang sedang memberikan edukasi bagaimana banyak orang saat ini, tapi kelompoknya kecil untuk memperjuangkan bagaimana intoleransi itu ya harus kita, ya istilahnya intoleransi harus digerakkan. Oke, Pak, kembali
Saya kasih contoh ke Bapak biar Bapak nanti banyak belajar juga. Hati-hati dengan orang-orang yang mencoba mengadu domba kerukunan antar umat beragama. Dalam ranah dialektika itu hal yang lumrah. Bahkan saya ada seorang akademisi, Pak. Saya mahasiswi semester akhir Prodi Komunikasi Penyiar Islam di Fakultas Unmu Ternate ya, Pak. Saya itu diawasi oleh dosen-dosen, diawasi oleh ketua lembaga-lembaga agama saya. Saya tidak boleh sembarangan bicara. Bapak coba lihat ya, saya diajarkan untuk menjaga kerukunan umat beragama, tapi mohon maaf, kalau udah masalah debat agama saya diserang, saya orang yang sangat, Bapak kalau lihat saya cakar, Pak ya. Nih Pak, ini nama minta akunnya ya. linknya nanti Bu ya, biar kita share ke orang-orang baik Bu, orang-orang jahat kita share. Kalau ada link. Nih ya, saya perdengarkan aja dulu ya Pak. Jadi mungkin saya perlihatkan begini, saya perlihatkan ke arah kameranya biar teman-teman tahu akan akunnya apa. Ini orang Protestan ya Pak. Dan bahkan dia menyerang orang Katolik sendiri ya nih. Ini nama akunnya si Kiamat, ini penghujat nih Pak, penghujat agama Islam. Kiamat versus Katolik Roma. Bapak kita dengar ya bagaimana orang Katolik membela Islam, bukan membela Islam ya, lebih mengatakan bahwa mereka tidak ada kapasitas untuk menyerang Islam. Tapi Kiamat mempengaruhi, coba. Bahwa orang Katolik itu tidak percaya pada Yesus adalah Tuhan. Dia hanya mengutip pidato Paulus dan dia tidak pernah belajar ya tentang prinsip-prinsip pengajaran di dalam iman Katolik. Kalau Kiamat ini orangnya netral, kalau Kiamat ini seorang akademisi, Anda tidak mengutip pidato Paulus itu, karena itu adalah sifatnya diplomasi. Tetapi Kiamat harus masuk pada pengajaran Katolik, dari magisteriumnya, dari katekismusnya, harus dari sana. Apakah ada di dalam ajaran Katolik yang menyebutkan bahwa Kristus bukan Tuhan? Bahwa Yesus bukan Tuhan? Jadi teman-teman, dia ini hanya bermain psikologi saja, dia bermain logika, dan dia mau menggiring sehingga nanti ada kesan atau stigma ya orang luar bahwa orang Katolik ini tidak percaya pada Tuhan Yesus. Dia mau menuduh orang Katolik ini terpapar Arian, padahal dia ini adalah politeis. Mengapa Kiamat politeis? Pertama, di dalam ajaran Katolik ya. Bentar saya tunjukin lagi nih videonya yang dia menyerang Islam. Nih. Karena karyanya tinggal 2. Yang saya sebut tadi ada karya ini sebenarnya banyak, tapi yang tersisa hanya 2. Saya khawatir Anda mengutip di luar dari 2 itu. Itu loh maksud saya tadi. Kan Anda tadi lagi di bawah kan, lagi turun. Makanya... Bapak nanti nonton ini aja Pak. Bapak cari judulnya ini ya. Kiamat versus Katolik Roma. Nah dan Bapak cari tahu siapa Kiamat ini. Dia seorang Protestan akut ya Pak. Dia pengikut Martin Luther akut ya. Dan perlu Bapak ketahui, dia adalah musuh kami Pak. Bukan lagi teman Pak. Kenapa? Berulang kali dia menghujat baginda Rasulullah Muhammad SAW Pak. Mohon maaf, saya tidak bisa berdamai. Saya bahkan bukannya apa-apa ya Pak. Dalam Kristen Katolik diajarkan untuk kasihi musuh. Tapi kami Islam, bagi kami ketika orang sudah menyerang akidah kami harus memberikan pembelajaran kepada orang seperti itu. Makanya dia dalam pelarian Pak, karena dia dilaporkan juga ke kantor polisi. Saya juga dilaporkan kok Pak oleh orang Protestan Pak, dianggap menghujat. Gara-garanya ada salah satu orang Protestan di Malaysia, namanya Pak JJ, 4 tahun lalu. Ketika saya debat-debat VN di WhatsApp Pak, saya punya semua bukti-buktinya. Itu si Pak JJ ini kalau di Katolik itu kan ada magisterium ya Pak. Setiap penjelasan itu diikat dengan magisterium kan. Jadi setiap orang Katolik itu kan kalau menjelaskannya ada magisterium, ada landasannya. Nah Protestan ini ndak ada Pak. Mereka itu kan suka-sukanya aja. Tiba-tiba ada namanya Pak JJ. Pak JJ ini bilang bahwa Tritunggal itu sama seperti kelamin pria Pak. 1 batang 2 telur. Ini saya tunjukkan Bapak. Itu penghinaan yang luar biasa Bu. Iya. Ya, saya tunjukkan dulu. Nah, jadi saya buka Komal waktu itu. Saya bilang, saya mau menyerang pemikiran orang Protestan yang tidak punya magisterium, tidak punya landasan. Saya bilang, menurut mereka itu ada juga penjelasannya bahwa 1 batang 2 telur itu adalah Trinitas. Tapi video saya dipotong, lalu saya yang dilaporkan ke kantor polisi Polda Sumut. Alhamdulillah saya lakukan penyidikan. Saya karena punya bukti semuanya. Kenapa saya harus takut? Saya tidak kabur ke luar negeri seperti Edi Sidabutar, seperti Edwin Kayapas yang ngaku ortodok, ya seperti Taipudin Murtadin yang menghujat sudah masuk penjara 2 kali dari kalangan Protestan. Kemudian seperti Dewi Bulan yang menghujat Allah merusak negara kita dari luar negeri sana. Seperti Sopi Katul yang menginjak Al-Quran. Rata-rata mereka bukan Katolik. Bahkan saya respect dengan orang-orang yang dari kalangan Kristen, tapi mereka Oneness. Mereka dituduh bidat.
Tapi banyak dari mereka yang ketika jadi Oneness kok malah lebih santun ketimbang yang dari Protestan yang biasa gini loh. Yang paling banyak menyerang kami itu Pak kayak Kiamat, Edi Sidabutar, Sofi Katul. Nah inilah kenapa saya bingung, kenapa setiap orang Katolik yang saya temui itu cenderung lebih sopan, bahkan lebih menghindari perdebatan ketimbang teman-teman Protestan. Kalau kami ini gini prinsip kami umat Islam Pak, lu jual gua beli gitu loh. Siap, Bu. Gitu. Betul. Ya memang itu manusiawi sekali, Bu, karena kita memperjuangkan apa yang benar, baik, jujur, ya untuk keselamatan semua orang, Bu, bukan hanya untuk Muslim saja. Banyak keluarga kita yang berlatar belakang berbeda-beda, tapi di sini kan yang kita cari adalah kebaikan, kebenaran. Kebenaran di atas kebenaran tidak ada lagi, Bu. Yang senjata kebenaran untuk berperang dengan kebenaran itu sendiri. Dan itu jawaban yang terakhir yang kita perjuangkan tentang keadilan, hal-hal lain yang baik, itu semuanya namanya kebenaran, Bu. Yang benar itu tidak akan bohong dengan dirinya sendiri, Bu. Oke Bapak, kita sapa ada tamu lagi. Halo Sansi agamanya apa Sansi? Silakan di mute dulu kalau berisik. Halo Sansi. Agamanya apa, brother? Aduh noise banget, brother. Izin ya, saya turunkan dulu ya, kondusifkan dulu ya, biar tidak terganggu obrolan kita di sini ya. Kita di sini sedang tidak berdebat. Kita di sini sedang, saya bahkan bikin channel saya YouTube saya judulnya apa? Ngobrol santai dengan Pak Floriano nih. Bahkan saya membuat channel saya judulnya apa nih? Katolik keren, nih Bapak ini baik. Itu judul yang saya buat loh. Nih, silakan Anda lihat semua di channel YouTube saya. Katolik keren nih Bapak ini baik. Luar biasa, Bu. Kalau saya ya, memang harus. Iya. Karena memang faktanya Bapak ini baik. Betul. Kalau semua orang Kristen punya prinsip seperti Katolik, tidak mempertanyakan agama orang lain, tidak mengajak kami berdebat. Mana ada kita berdebat? Ngapain kami harus berdebat? Paling kami buka komal untuk menyampaikan agama kami saja. Tapi kalaupun kalian misalkannya yang bertanya tentang agama kami, pertanyaannya adalah betul-betul mempertanyakan keilmuan agama kami, wajib kami menjelaskan itu loh. Tapi coba Bapak tadi lihat Andrew tadi kan, pertanyaannya, Iya. coba ingin dapat ilmu nggak itu? Bapak sudah tahu lah Enggak. secara naluriah. Artinya kita semua tidak bodoh lah menilai itu. Kenapa? Itulah yang memancing perdebatan terjadi, debat kusir, perang mulut, akhirnya perang betulan. Nah, Betul. kami ini umat Islam manusiawi, kami juga gampang ke-trigger. Saya kalau diri saya Pak, saya dihina sebagai pesundal, perempuan, nenek peyot, nenek gayung, nonsen. Tapi kalau sudah Nabi saya dihujat Pak, Allah saya dihujat, Allah Subhanahu wa Ta'ala dihujat depan saya, Nabi Muhammad SAW dihujat, bahkan Daud, Yesus sendiri Pak ya, yang adalah Nabi bagi saya, Nabi Isa Al-Masih Putra Maryam, dihujat depan saya. Bapak lihat semua diskusi saya Pak, itu semua konsekuensi yang terjadi. Saya hajar Pak, saya cabut bulu-bulu segala berbulu domba itu. Jadi begini, Bu, ya Makanya, artinya itu yang terjadi. Kanal ini memang saya salut. Ya semoga bisa menjadi banyak orang yang bisa ditarik ke sini ke energi yang positif, Bu. Dan itu harapan semua orang. Amin. Dan orang seperti Pak Flori katakan tadi itu, ya orang-orang jahat pasti akan berjuang terus dengan misinya. Dan kita doakan, kita istilahnya kita berikhtiar ya, Bu. Istilahnya kita berikhtiar supaya orang-orang jahat itu dari waktu ke waktu dikurangi, diminimalisir hal-hal yang jahatnya. Siap. Saya yakin dengan energi yang positif yang kita miliki akan mampu untuk menarik energi Siap. yang positif. Ya, saya yakin Harapan kita begitu bersama ya Pak. Siap. Iya. Intinya Bagus itu. Bagus. Kan Ini ruang sedang untuk memperjuangkan hal yang baik, yang baik. Coba Bapak lihat Pasti nih, akan- para Jawali, coba Bapak lihat. Ada orang baru masuk ini, saya nggak tahu agamanya apa, tapi sudah memotong. Saudaraku, ketika kalian diizinkan masuk di komal ini dan berbicara, hargai orang lain berbicara dulu, jangan dipotong dulu. Ya, Pak Hadun izin ya. beri kesempatan dulu, Bu. Ya, oke. Izin apapun agama kalian, Islam, Protestan, Katolik. Kalau sudah kondisi nyaman, aman, tentram, mari sama-sama kita bangun, mari sama-sama kita jaga loh. Ada masanya mungkin kita sedang fighting dalam argumen. Enough.
hanya di argumen saja ya. Kalau saya begitu. Baik, saya akan sapa tamu-tamu yang baru masuk. Tolong hargai orang lain. Kalian tak hargai saya tidak apa-apa. Hargai orang-orang Katolik di sini yang tidak merusak peradaban. Oke, saya sapa Pak Hadun. Silakan perkenalkan agamanya Pak Hadun Maximus. Oke Bu, selamat siang. Siap, agamanya Pak? Iya, saya agama Katolik. Oke, Bapak Katolik ya. Sebentar saya sapa yang lain dulu ya Pak. Anti Panjaitan, Kakak Anti Panjaitan agamanya apa Kak? Asna Kak, dia Kak Uli. Oke, Kak salah pencet ya Kak. Saya turunkan. Oke. Baik Bapak Hadun, kami izinkan Bapak berbicara, tapi ingat konteksnya adalah kita mencoba untuk menyampaikan apa-apa yang positif di sini. Tidak diizinkan mengintervensi Komal ini, tidak diizinkan melakukan personal attack, tidak diizinkan bertanya yang konteksnya hanya ingin menghujat. Tapi kalaupun bertanya tentang agama saya, tanyakan dalil Al-Quran, pengajaran yang memang Anda dengarkan di luar yang menurut Anda kayak, kenapa ya kok bisa begini? Insya Allah saya sebagai seorang muslimah akan menjawab pertanyaan Anda semampu saya. Kalau saya tidak mampu jawab, saya tidak akan menjawabnya. Silakan Bapak Hadun. Silakan Bapak Hadun. Oke, sudah turun. Yang minta izin naik, Mr. Vicky SE, silakan minta permintaan naik ya. Kalau yang Muslim tahan diri dulu. Kita di sini dialektika lintas iman. Ingat, dialog lintas iman itu tidak melulu harus debat kusir, tidak melulu saling serang agama, tidak melulu saling menjelekkan. Bisa juga seperti ini, mencari solusi win-win solution agar gimana sih supaya kita ke depan lebih damai. Walaupun kita berbeda keyakinan, keluarkan pemikiran terbaik kalian, baik membawa sisi agama ataupun sisi idealis kalian atau membawa sisi natur kalian sebagai manusia. Silahkan. Tidak apa-apa, kita terima kok kalau itu selagi memang baik dan berguna buat kita bersama-sama. Tapi ketika kalian sudah tampilannya mengganggu di sini, saya punya hak untuk menurunkan kalian, bahkan untuk memberikan kalian tamparan sedikit keras ya, supaya kalian berubah, supaya lebih bagus ke depannya. Halo, Bapak Jomes, perkenalkan agamanya Pak. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jomes. Ya, ada yang disampaikan Pak Jomes? Ya, saya Islam. Kepencet. Kepencet ya. Oke. Siap izin ya. Kok belum naik Kakak? Mr. Vicky, kalau kamu mau naik minta naik dulu ya. Nggak bisa kalau kamu nggak minta naik, kita naik itu nggak bisa. Saya moderatornya kok. Saya cek di bawah. Yang naik itu saya bisa baca. Andrew, kamu saya tidak lagi naikin ya. Kamu hanya akan memacu hal-hal yang tidak bagus ya. Residu-residu hasil perdebatan yang kamu lihat di komal-komal lain mungkin kamu bawa ke sini. Kamu tidak bisa membedakannya ya. Kamu tidak bisa meletakkan dirimu di tempat yang berbeda. Semoga kamu belajar dulu agar kamu lebih tenangkan dirimu. Kamu menghadapi kami umat Islam ini bukan dengan permusuhan. Kalau kamu mau tanya tentang agama saya, bukankah saya sudah kasih kesempatan buat seluruh non-muslim yang ada dimanapun berada? 1001 pertanyaan dari kalian kami izinkan. Sekonyol apapun pertanyaan kalian, insya Allah kami coba jawab dan kami luruskan. Tanpa perlu kami harus bersikap keras kepada kalian. Tapi ketika kalian mulai berdusta di sini, wah, pendusta itu saya sentil telinganya ya. Seperti itu. Oke, di sini halo, Ye Barels. Halo, Ye Barels. Oke, kita turunkan dulu. Oke teman-teman, apa yang kalian saksikan ini bukanlah rekayasa. Saya tidak kenal dengan Pak Florianus. Saya tidak kenal dengan Bang Raja Wali. Tapi saya sendiri punya teman Katolik, beberapa orang yang saya punya nomor WhatsApp-nya. Kalian tanyakan kepada mereka, pernahkah saya bertanya tentang Katolik kepada mereka? Kenapa saya tidak mempertanyakan Katolik kepada mereka? Karena saya tidak akan mempertanyakan sesuatu yang tidak ingin dibicarakan oleh saudara saya. Karena mereka tahu membicarakan hal seperti itu hanya akan merusak keharmonisan kami. Makanya kami hanya berbicara seputar apa yang sama di antara kami. Kalian umat Protestan di bawah. Saya sudah menghadapi banyak di antara kalian seperti kiamat. Protestan akut. Edi Sidabutar. Ya. Sofiatul. Saya sudah menghadapi kalian. Saya tahu bagaimana teman-teman Kristen Protestan itu bertanya.
Bahkan kalian pun juga tidak ragu-ragu menyerang agama Katolik. Oleh karena itu, kami izinkan kalian di sini tunjukkan sisi terbaik kalian, biar kami tahu bahwa agama kalian mempengaruhi kalian menjadi lebih baik. Kami tidak katakan kalian bejat kelakuannya terus agamanya salah, tidak. Itu namanya generalisir. Tapi bisa jadi ternyata kamu tidak paham agamamu sehingga kamu terpengaruhi menjadi orang-orang yang membenci. Kalau kalian mampu meletakkan diri kalian pada tempat ketika kondisinya seperti ini, itu bagus buat kalian. Justru itu menunjukkan bahwa agama yang kalian imani kebenarannya itu mempengaruhi kalian menjadi lebih baik lagi. Tapi ketika kalian bersikap seperti Andrew tadi, justru itu hanya akan menjelekkan agama kalian sendiri loh. Kalau kami umat Islam itu wajib meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Marah itu natural, hak bagi saya marah. Saya akan marah ketika kalian mulai menyerang akidah saya. Bahkan saya tidak perlu menyerang agama kalian. Saya cukup mempertanyakan sesuatu yang komparatif. Nah, oleh karena itu silahkan kalian naik ke sini. Mari kita dialog. Apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan bersama? Apa yang bisa kalian berikan solusi buat kita di atas sini? Kalau memang kalian adalah orang yang ingin kontribusi dalam perdamaian antara agama satu dengan agama lain. Saya orang pertama yang siap untuk berhenti berdebat dan berdiskusi lintas agama. Kalau tidak ada lagi dari kalangan kalian yang mempertanyakan, mengganggu, merusak, bahkan menyerang agama saya akan berhenti itu. Terlebih-lebih kalau ada undang-undang dari negara kita yang memerintahkan untuk tidak lagi membicarakan agama di ruang publik yang terbuka seperti ini. Tapi masalahnya, selagi hak masih demokrasi, selagi saya masih beragama Islam, pantang bagi saya untuk berhenti menyuarakan kebenaran menurut apa yang sudah saya pelajari, bukan perspektif saya pribadi. Ya, kita sudah dapat contoh. Ada kok teman-teman itu yang Katolik itu yang baik. Saya juga percaya kok di kalangan kalian yang Protestan, sorry, gara-gara tulisannya ini, Protestan ini pasti ada yang baik, pasti itu. Kalian mungkin terpengaruhi dengan Edis, dengan Sopiatul, maka akhirnya ada Bapak Tanito naik ke atas. Tadi Bapak saya tidak bisa jambak karena akunnya sepertinya privat, ya. Kalau Bapak Tanito mau naik, silakan Bapak naik. Saya tidak bisa jambak Bapak. Mohon kondusif kita di sini mencerminkan agama kita supaya kita tidak menjelekkan agama kita justru. Kalau saya tidak ragu dan tidak malu untuk menampar bolak-balik orang-orang yang mencoba merendahkan agama saya. Bahkan kalau kalian merendahkan agama lain di sini pun saya tidak akan biarkan itu karena kalian merusak peradaban. Silakan Bapak Tanito, saya tunggu naik ke atas karena beliau ingin naik dari tadi, ya. Silakan. Oh, Bang Tuga Protestan. Siap, saya naikin Abang Tuga Protestan, ya. Boleh. Tuwon Gor. Oh, Bang Tuga, Bang Tuwon. Oke, saya sapa di sini. Ada Beku Samelungu. Silakan perkenalkan agamanya. Bang Raja Wali izin saya mute dulu, ya. Bapak Florianus izin saya mute dulu. Bang Beku Samelungu. Silakan perkenalkan agamanya. Ya, halo. Dikuatkan suaranya abangku biar kita bisa mendengarkan suaranya dengan jernih. Ya, suaranya bisa dikeraskan lagi, Pak. Halo. Ya, silakan Pak, silakan. Halo. Ya, silakan. Bapak Protestan. Oke, baik. Ada yang ingin Bapak sampaikan di sini? Iya, protes. Ada yang mau saya tanya. Ini silakan. Saya mau bertanya, mengajukan pertanyaan kepada host Jonathan Nandar. Ya. Ya, silakan. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kalau seandainya terkait tentang Komal ini dan judul, saya dan host itu sama sepemikiran kok. Bapak tanya aja. Nanti beliau akan menyaut atau nanti saya bantu untuk menjawab. Silakan Bapak Beko. Ini maunya saya sama si Jonathan langsung, Bunda. Oke. Karena saya Jonathan Nandar. Kalau sama saya, kalau on cam saya terima, tapi kalau close cam enggak. Silakan kalau yang enggak on cam. Hak dari host. Host tidak mau bicara dengan orang yang tidak buka cam. Kalau yang tidak buka cam itu saya yang menghadapi, karena saya punya otoritas juga di sini. Silakan Bang Beku. Baik Bunda, baik. Jadi meski saya menyampaikannya saja ini ke
Jonathan pasti didengarnya. Yang mau saya apakan ini, yang mau saya cari ini lowongan pekerjaan di SPBU. Apa ada kira-kira lowongan dari? Nah inilah Protestan itu Pak, saya bilang percaya dengan fitnah orang lain yang mengatakan bahwa Yonathan Nandar ini kerja di SPBU. Coba kamu bisa nggak buktikan kalau Yonathan Nandar pernah kerja di SPBU? Hanya karena si PC King alias si Robert Protestan itu menghina Yonathan Nandar dengan pekerjaan SPBU. Lalu kamu bertanya kepada beliau, apa maksudnya? Kamu ingin menyindir beliau? Beliau tidak pernah bekerja di SPBU kok. Kayak kita lagi damai-damainya loh. Saya dengan Bapak Florianus dan Raja Wali itu lagi santai-santai loh. Kamu membawa tuduhan dari orang-orang Protestan kepada Yonathan Nandar. Bisa kamu tunjukkan nggak kalau Yonathan Nandar ini pernah kerja di SPBU? Punya bukti nggak? Lagi pula emang kenapa dengan pekerja SPBU rendah sekali menurut kamu? Bisa membantu saya untuk mencarikan. Beliau tidak pernah bekerja di SPBU. Bukankah beliau sudah berkali? Bentar abang, saya tahu kok bang gini ya. Pertama saya tahu siapa Anda. Ya Anda bukan orang yang pertama kali naik ke Komando Diskusi kok. Yang kedua, bukankah Yonathan Nandar sudah menuntut orang-orang yang memfitnah dia kerja? Bentar bang, gini bang, logikanya gini bang ya. Kalau Yonathan Nandar tidak pernah mengakui pernah kerja di SPBU dan bahkan mengklarifikasi, kok kira-kira Anda bertanya adakah lowongan di SPBU? Pertanyaan Anda itu terciumnya aromanya ingin menjitirnya Yonathan Nandar dengan memaksakan tuduhan dari orang-orang Protestan lain. Coba deh Bang Beku, bisa nggak sekali-sekali orang Protestan itu berdamai, tenang, santun seperti Pak Florian dan Mbak Raja Wali? Bisa nggak? Bisa tidak sekali-sekali saja Anda santai, ngobrol tenang dengan kami, tidak menyerang personal orang lain, tidak menyindir. Pak, kalau masalah nyindir-nyindir itu saya lebih jago dari Anda loh Pak. Tapi saya di sini menempatkan diri saya menghadapi saudara-saudara saya yang santun. Anda kesini naik bertanya tentang pekerjaan, pertama tidak masuk akal. Kalau Anda ingin tahu pekerjaan SPBU, Anda harusnya tanya ke sana langsung. Kenapa Anda bertanya ke Yonathan Nandar? Karena Anda sebenarnya ingin merendahkan Yonathan Nandar dengan menuduh dia pernah kerja di SPBU. Padahal dia sudah tantang kalian membuktikan apa pernah dia kerja di SPBU, yang pertama. Yang kedua, apa salahnya kalau pernah kerja di SPBU Bang? Apakah tidak ada orang Kristen yang kerja di SPBU Bang? Apakah hina pekerjaan di SPBU Bang? Kenapa Anda merendahkan orang yang kerja di SPBU? Ada apa dengan kalian ini wahai saudaraku Protestan? Kenapa tidak bisa kalian melihat kami berdamai sebentar saja? Begitu inginkah kalian melihat kami debat terus? Kamu pengen banget gitu ya diserang secara teologi dari saya gitu. Kamu kan tahu kalau saya ini menguasai serangan terhadap teologi agamamu. Kamu tidak bisa pancing saya kali ini. Saya menghargai